Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi sel volta bagian kedua, yaitu tentang potensial elektrode standar atau E0 dan potensial sel atau E sel. Baik, potensial elektrode standar itu artinya potensial yang dihasilkan oleh elektrode standar. Yang kita tahu bahwasanya elektrode kan ada dua, ada anode, ada katode. Nah, elektrode ini dibuat standar. Tujuannya apa kita membuat menentukan elektrode standar? Tujuannya nanti kita akan menentukan E0 suatu zat. Jadi kita nanti akan mencari potensial reduksi suatu logam. Makanya kita menggunakan pembanding yang namanya elektrode standar. Nah, elektrode standar ini itu terdiri dari elektrode standar gelas, kemudian di sini ada larutan asam, ini gas hidrogen, masuk, kemudian di sini ada platina. Nah, nanti harga E0-nya ini diukur pada keadaan STP melalui kesepakatan bahwa nanti akan dihasilkan E0-nya sebesar 0,00 volt, sehingga potensial elektrode standar ini nanti kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan potensial reduksi semua zat. Nah, bersama reaksinya seperti ini untuk elektrode standar. H2 dengan tekanan 1 atmosfer juga akan mendapatkan hasil E0 sebesar 0 volt. Nah, ini kesepakatan dari kimiawan bahwasanya elektrode standar ini pada keadaan STP itu harganya adalah 0,0 volt. Nah, kemudian elektrode standar ini nanti kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan potensial reduksi semua zat. Nah, ini potensial reduksi standarnya. Kemudian ini nanti yang kita ukur, yang kita cari nanti potensial reduksinya. Di sini yang kita tentukan adalah menentukan potensial reduksi Cu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau yang ada di sini H2 menjadi 2H+ mengalami oksidasi, sedangkan Cu2+ menjadi Cu mengalami reduksi. Sehingga kalau di sini harganya 0, ini terbaca voltmeternya terbaca 0,34 volt, itu artinya Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, potensial reduksinya adalah 0,34 volt. Kalau misalkan di sini nanti ketemunya misalkan min 0,34 volt, berarti potensial reduksinya juga sebesar min 0,34 volt. Nah, dari pengukuran semua zat didapat tabel seperti ini, saya ambil di bukunya Zumdahl 2014. Nah, kalau kita perhatikan tadi harga Cu, potensial reduksi Cu menjadi Cu2+ itu ada di sini sebesar 0,34 volt. Nah, sehingga kita nanti akan mendapatkan semua data yang ada pada tabel ini. Nah, potensi E0 reduksi nanti kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan zat-zat mana saja atau logam-logam mana saja yang mudah mengalami reduksi ataupun mudah mengalami oksidasi. Yang kita harus paham bahwa jika E0 reduksinya semakin besar, maka dia lebih mudah mengalami reduksi. Dan jika potensial reduksinya semakin kecil, semakin negatif, maka logam tersebut akan mudah mengalami oksidasi. Baik. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Bagaimana sekarang menentukan potensial suatu sel. Kalau di sini kalau kita perhatikan, satu sel ini terdiri dari elektrode Zn dengan larutan Zn2+, kemudian larutan Cu2+ dengan elektrode logam Cu. Ketika dua logam ini dicelupkan, maka beda potensial yang terukur adalah 1,10 volt. Nah, ini dari mana ini? Sehingga nanti kita bisa secara perhitungan, kita bisa mencari bahwasanya E0 sel itu sama dengan E0 katode min E0 anode atau
E0 sel itu adalah E0 reduksi min E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi di sini adalah Cu2+, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah Zn. Nah, sekarang yang mengalami reduksi Cu mana? Cu datanya ini 0,3 volt. Yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi adalah Zn2+. Zn2+ nya di sini sebesar min 0,76, sehingga min di sini min menjadi plus, sehingga nanti dalam perhitungan E0 selnya ketemu 1,1 volt, dan ini sama dengan dari harga pengukuran secara praktek. Jadi nanti mencari E0 sel itu adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Contoh, suatu sel volta tersusun dari elektrode Mg dalam larutan Mg2+, dan Zn menjadi Zn2+. Diketahui, nah ini yang paling penting, potensial reduksinya. Yang A, tentukan elektrode yang bertindak sebagai anode dan mana yang sebagai katode. Kita lihat yang A dulu. Kalau kita perhatikan yang sebagai anode siapa? Ingat, anode itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oksidasi itu dilihat dari E0 selnya yang paling kecil. Yang paling kecil siapa? Di sini kalau kita perhatikan E0 sel paling kecil itu adalah punyanya Mg. Sehingga Mg ini akan mengalami oksidasi. Sehingga yang bertindak sebagai anode itu adalah yang Mg, yang E0-nya paling kecil. Sedangkan elektrode yang bertindak sebagai katode itu yang lebih besar. Di sini yang paling besar adalah Zn, maka Zn ini bertindak sebagai katode. Jadi jika E0-nya paling kecil, dia akan mudah mengalami oksidasi. Oksidasi tempatnya ada di anode. Berikutnya, tentukan potensial selnya jika dihasilkan dari pasangan elektrode tersebut. Nah, kalau kita perhatikan yang mengalami E0 sel itu adalah katode dikurangi E0 anode, atau reduksi dikurangi oksidasi. Reduksi siapa? Reduksi, ingat, E0-nya lebih besar bila dibandingkan yang oksidasi. Berarti ini E0 reduksinya, sedangkan yang mengalami oksidasinya adalah min 2,74, sehingga E0 selnya ketemu plus 1,61 volt. Kesimpulannya, E0 sel itu anggap aja yang terbesar dikurangi yang terkecil, karena ini terbesar di min 0,76 dikurangi yang terkecil, ini ketemulah yang disebut sebagai E0 sel. Itu yang paling mudah. Kemudian berikutnya, tuliskan reaksi pada anode dan katode, reaksi sel serta notasi selnya. Baik, reaksi di anode yang mengalami oksidasi siapa? Yang mengalami oksidasi itu adalah Mg. Nah, ini tapi coba kalau kita perhatikan di sini, ini adalah reaksi reduksi, maka supaya menjadi reaksi oksidasi maka harus dibalik, Mg menjadi Mg2+, sehingga menjadi tandanya pun juga akan berubah menjadi plus karena dibalik. Sedangkan katode itu adalah zat yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi di sini adalah Zn2+ plus 2 elektron. Karena reaksinya sudah reaksi reduksi, maka tidak perlu persamaan ini tidak perlu kita balik-balik. Hingga pertanyaan berikutnya adalah reaksi selnya adalah reaksi total. Elektronnya hilang seperti ini, sehingga kita dapatkan Mg plus Zn2+, Mg2 menjadi Zn, E0 selnya ketemu plus 1,61 seperti hitungan yang ada di sini. Bagaimana dengan notasi selnya? Ingat, notasi sel itu kita tulis yang mengalami oksidasi dulu, Mg menjadi Mg2+, ini yang mengalami oksidasi. Kemudian ada jembatan garam, kemudian reduksinya Zn2+ menjadi Zn, kemudian ditulis E0 selnya sebesar ini. Nah, ini notasi selnya. Baik, saya kira sekian
Jadi saya Enol Standar dan Enol Cell. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.